Halo, selamat datang. Hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang, jujur aja, mungkin persis banget sama apa yang lagi kamu butuhin sekarang. Bener banget, apalagi buat kamu yang lagi ngerasa kewalahan sama rutinitas harian. Nah, iya. Coba deh, bayangin sejenak, kamu sekarang ini mungkin lagi commuting, nunggu kereta, nyetir di tengah kemacetan, atau sekedar ambil jeda dari layar laptop yang bikin mata lelah. Rutinitas yang kerasa nggak ada habisnya ya. Iya kan? Sering banget kita ngerasa hidup ini kayak treadmill yang nggak pernah berhenti. Kita lari terus, sibuk banget, tapi kadang suka mikir, sebenarnya gue ini lagi ngebangun apa sih? Pertanyaan eksistensial yang pasti pernah mampir di kepala kita semua. Pasti. Dan diskusi kita di Eksplorasi Mendalam hari ini bakal ngejawab pertanyaan itu. Kita mau bongkar sebuah cetak biru, semacam blueprint fundamental tentang cara ngebangun hidup yang nggak cuma sekedar berjalan, tapi benar-benar punya makna utuh. Dan yang paling menarik, fondasi dari obrolan kita ini diambil dari sumber yang mungkin nggak kamu sangka bisa serelevan ini dengan hiruk-pikuk kehidupan modern. Betul. Sumber kita kali ini adalah buku teks utama pendidikan agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12 terbitan Kemdikbudristek dan Kemenak tahun 2022. Spesifiknya, kita akan bahas tuntas bab 2 tentang indahnya kehidupan bermakna. Yap, tapi tenang aja. Ini bukan buat ngapalin teori sekolah ya, tapi buat ngelihat gimana 3 pilar utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan, itu sebenarnya adalah panduan psikologis dan spiritual yang sangat praktis buat ngebentuk karakter manusia sempurna, atau yang biasa disebut insan kamil. Sangat relevan untuk menjaga kewarasan kita di era modern yang serba cepat ini. Oke, mari kita bedah ini. Karena pas awal aku baca materinya, aku kira ini bakal penuh dengan istilah filosofis yang berat. Tapi ternyata konsep ini dijelaskan pakai satu analogi visual yang jenius banget. Analogi yang sangat membumi. Benar, analogi tentang membangun sebuah rumah. Coba deh kamu bayangin, kamu lagi dapat proyek ngebangun rumah impianmu sendiri. Kamu nggak mungkin kan tiba-tiba langsung beli genteng atau milih warna cat dinding sebelum tanahnya digali. Kamu harus mulai dari bawah banget. Dari fondasinya dulu. Nah, disinilah konsep iman masuk. Iman diposisikan sebagai fondasi awal. Secara sederhana artinya percaya. Tapi kalau kita gali lebih dalam, ini adalah keyakinan yang tertanam kuat di hati. Diikrarkan dengan lisan dan dibuktikan lewat tindakan nyata tanpa ragu sedikit pun. Itu sendiri. Dia kan selalu ada di bawah tanah. Dia nggak kelihatan. Nggak ada yang muji ya. Betul, orang yang lewat di depan rumahmu nggak akan bilang, wah fondasi rumah ini bagus banget ya. Mereka cuma lihat luarnya aja. Iya, bener juga. Tapi dialah yang menopang seluruh beban bangunan. Nah, kalau fondasi ini udah beres, barulah kita bisa mendirikan bangunannya. Disitulah konsep Islam masuk. Bangunannya itu sendiri ya? Ya, kalau kita merujuk pada teks, ada ayat Al-Quran dari surah Ali Imran ayat 19 yang menegaskan bahwa agama atau sistem kepatuhan yang diridhoi di sisi Allah itu adalah Islam. Secara makna, Islam itu ketundukan, kepatuhan, sebuah penyerahan diri secara total. Jadi kalau iman itu fondasi di bawah tanah, Islam adalah struktur bangunannya. Tepat tiang-tiangnya, dindingnya, atapnya, semua itu berupa amalan-amalan nyata yang kelihatan. Seperti sholat, puasa, zakat, dan tindakan fisik lainnya. Tapi tunggu dulu, ini bikin aku mikir sih, kalau fondasi iman itu letaknya di bawah tanah dan gak kelihatan secara fisik, gimana cara kita tahu kalau fondasi kita sendiri itu sebenarnya udah mulai retak sebelum rumahnya benar-benar rubuh? Nah, itu pertanyaan yang sangat kritis. Biasanya, kita baru sadar fondasi kita retak saat ada gempa kecil dalam hidup keseharian kita. Gempa kecil gimana tuh maksudnya? Tahu nggak contoh paling nyatanya dari buku ini? Misalnya kamu lagi sibuk banget ngerjain tugas atau ngejar deadline dari bos. Terus waktu ibadah atau sholat tiba. Wah, ini sering banget kejadian. Orang yang fondasinya kuat bakal ngomong, oke, gue pause bentang kerjaan ini, gue sholat dulu. Tapi saat fondasinya retak, tiang ketaatannya gampang banget goyah. Pekerjaan yang sebenarnya bisa ditunda 10 menit, tiba-tiba terasa jauh lebih mendesak. Betul sekali. Sholatnya ditunda sampai akhirnya terlewat. Atau puasa yang batal cuma karena alasan lapar sedikit pas lagi banyak kerjaan. Aduh, itu relate banget. Hal ini terjadi bukan karena kita lupa cara ibadahnya loh, tapi karena fondasinya nggak kuat menahan beban urusan dunia yang lagi menekan bangunan itu. Wah, gila sih. Itu kayak tamparan halus tapi kena banget. Hal-hal kecil kayak gitu justru jadi indikator ya? Sangat jadi indikator. Makanya, kalau kita lihat materinya lebih lanjut, sifat dari iman itu sendiri ternyata sangat unik. Dia bukan sesuatu yang statis.
Benar, dia sangat dinamis. Pertama, dia itu abstrak. Cuma kamu dan Tuhan yang tahu kadar aslinya. Kedua, dan ini yang paling relatable, iman itu fluktuatif, kadang naik, kadang turun. Bertambah karena ketaatan dan berkurang karena kemaksiatan. Iya, Ren. Sering tuh kita ngerasa religius banget pas bulan puasa, tapi masuk bulan-bulan biasa rasanya kok gersang lagi. Dan sifat ketiga, iman itu bertingkat-tingkat kualitasnya di setiap orang. Ada yang kuat, sedang, ada yang lemah. Betul, dan fluktuasi itu sebenarnya wajar. Yang penting adalah bagaimana kita merespons fluktuasi tersebut. Kalau kita lihat panduan dari surah Al-Anfal ayat 2-4, di situ dikasih semacam checklist. Checklist indikator fisik dan psikologis ya. Tepat, checklist tentang orang yang imannya lagi hidup. Dijelaskan secara detail bahwa orang yang beriman itu, kalau disebut nama Allah, hatinya bergetar. Ada reaksi emosional di sana. Sangat emosional. Lalu, kalau dibacakan ayat-ayatnya, keyakinan mereka bertambah. Mereka juga bertawakal penuh, mendirikan sholat, dan yang nggak kalah penting, mereka menginfakkan sebagian rezekinya. Berarti ada keseimbangan ya antara emosi spiritual di dalam hati dengan tindakan nyata berupa berbagi ke sesama manusia. Keselarasan antara vertikal dan horizontal. Nah, ngomongin reaksi emosional itu ngebawa kita ke satu konsep yang pas aku baca, rasanya dapat banget momen ahanya. Konsep yang mana tuh? Ada istilah indah dari teks yang disebut manisnya iman. Coba bayangin deh, kita sering dengan kata manis buat makanan. Tapi apa rasanya manisnya iman? Sensasi spiritual yang luar biasa. Sesuai narasi dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, rasa manis ini baru bisa dikecap kalau kita memenuhi 3 kriteria. Pertama, menjadikan Allah dan Rasul-Nya sebagai prioritas cinta di atas segalanya. Prioritas mutlak. Kedua, mencintai seseorang murni karena Allah. Ini menarik banget sih buat zaman sekarang yang apa-apa serba transaksional. Betul, mencintai tanpa ekspektasi timbal balik materi. Dan yang ketiga, ini analoginya ekstrem banget, yaitu benci kembali pada kekufuran sama bencinya kayak kalau kamu mau dilemparkan hidup-hidup ke dalam api neraka. Analoginya memang ekstrim supaya kita paham level komitmennya. Kalau kamu udah benci banget sama hal-hal yang merusak jiwamu, seperti kebohongan, kezaliman, atau maksiat, sama seperti kamu takut terbakar api. Berarti fondasinya udah solid ya? Itu artinya fondasimu udah mengeras sempurna. Dan kalau fondasinya udah sekuat itu, dinding Islamnya udah kokoh, barulah rumah ini siap untuk fase selanjutnya. Disinilah bagian yang sangat menarik. Kita beralih dari fondasi batu bata ke tahap di mana rumah ini benar-benar jadi tempat yang menawan. Hiasannya. Betul, kita masuk ke konsep ihsan. Karena logikanya gini, rumah udah berdiri nih, ada atap buat neduh dari hujan. Tapi apakah kamu betah tinggal di rumah yang cuma semen kasar, nggak ada catnya, gelap, nggak ada jendelanya? Pasti nggak nyaman. Fungsi dasarnya ada, tapi estetikanya nol. Nah, ihsan inilah hiasannya, interiornya, estetikanya yang bikin rumah itu jadi mewah, indah, dan megah. Tepat. Dan untuk mengerti hakikat ihsan ini, materinya merujuk pada satu momen sejarah yang sangat terkenal dari Umar bin Khattab, yaitu hadis Jibril. Inti dari ihsan ya? Iya, dalam dialog itu dijelaskan bahwa ihsan adalah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, dan jika engkau tidak bisa melihatnya, maka ketahuilah bahwa Allah sesungguhnya melihatmu. Beribadah seolah melihat Tuhan atau sadar penuh kalau Dia selalu mengawasi. Kalau ditarik ke konteks kehidupan kita sehari-hari, ini aplikasinya gimana? Soalnya kan ibadah itu nggak cuma sholat di atas sajadah aja. Oh, tentu tidak. Ibadah mencakup saat kita kerja, saat kita berinteraksi sama orang lain. Gimana sikap mentalnya bekerja dengan ihsan itu? Nah, kalau ditarik ke keseharian, ihsan ini adalah penangkal paling ampuh untuk penyakit modern yang namanya quiet quitting atau kerja asal-asalan sekedarnya saja. Oh, menarik. Gimana tuh penjelasannya? Bayangin kamu lagi sendirian di kantor, bos lagi cuti, nggak ada kamera pengawas, nggak ada teman kerja yang lihat. Kamu punya 2 pilihan. Pilihan pertama kerja santai aja. Iya, ngerjain tugas dengan usaha minimal sekedar biar nggak dipecat. Atau pilihan kedua, tetap ngasih 100% usaha terbaikmu. Orang yang punya mental ihsan, yang disebut sebagai muhsin, bakal tetap ngasih yang terbaik. Kenapa dia repot-repot ngasih yang terbaik, padahal nggak ada yang lihat? Karena dia merasa diawasi langsung oleh Allah. Motivasinya udah bukan lagi pujian bos atau takut surat peringatan. Ini adalah standar integritas yang luar biasa tinggi. Jadi, ihsan itu mengubah semua pekerjaan
tindakan, dan ibadah menjadi sebuah masterpiece ya, dilakukan dengan sebaik mungkin dan penuh tanggung jawab, nggak ada lagi istilah setengah-setengah. Betul sekali. Itulah kenapa ihsan disebut hiasan yang mewah. Ia menyempurnakan segalanya. Wow, jadi ihsan itu semacam kualitas kontrol tingkat tinggi dari dalam diri sendiri. Tapi kalau kita balik ke analogi ngebangun rumah tadi, faktanya di lapangan, kan nggak semua orang jadi arsitek yang baik buat rumahnya sendiri. Sangat realistis. Nggak semua orang mau repot-repot menghias rumahnya. Dan Al-Quran nyatanya merekam realitas ini kan? Ya, jika kita hubungkan dengan gambaran yang lebih besar, kita bisa membedah surah Fatir ayat 32. Ayat ini sangat luar biasa karena ia ditujukan atau diwariskan kepada hamba-hamba pilihan, tapi tetap membagi realitas manusia ke dalam 3 golongan spesifik. 3 golongan berdasarkan kualitas hidup atau cara mereka membangun rumah tadi ya? Betul. Golongan yang pertama disebut zalimun linafsih. Secara harfiah artinya orang yang menzolimi dirinya sendiri. Ini tipe pembangun yang merusak rumahnya sendiri ya? Bisa dibilang begitu. Maksudnya, dalam timbangan hidupnya, keranjang keburukan dan kemaksiatannya jauh lebih berat daripada kebaikannya. Fondasinya hancur, dindingnya bolong-bolong. Tepat. Mereka sadar itu salah, tapi tetap dilakukan. Lalu ada golongan kedua, yang disebut muktasid. Ini adalah golongan pertengahan. Pertengahan gimana maksudnya? Orang-orang di sini bisa dibilang suka main aman. Kebaikan dan keburukan mereka itu seimbang. Kalau di zaman sekarang, mungkin contohnya orang yang sholat 5 waktunya jalan terus, tapi kalau disuruh gosipin rekan kerja di pantry juga paling depan. Rajin sedekah tapi masih suka markup nota kantor dikit-dikit ya? Nah, seimbanglah. Mereka beribadah, tapi masih sering kompromi sama pelanggaran-pelanggaran. Ya ampun, tipe muktasid ini kayaknya populasi paling banyak ya di sekitar kita. Atau bahkan mungkin kita sendiri kadang ada di fase itu tanpa sadar. Sangat manusiawi. Tapi, teks ini menunjukkan bahwa ada golongan ketiga. Dan ini adalah target utama kita. Golongan elit. Ya, golongan elit yang disebut Sabikun bil Khairat. Nah, ini yang paling luar biasa. Sabikun bil Khairat ini adalah level yang sangat tinggi. Secara bahasa, mereka adalah orang-orang yang berlomba-lomba atau lebih dahulu berbuat kebaikan dengan izin Allah. Mereka ini sangat proaktif ya. Sangat. Mereka nggak nunggu disuruh bos buat kerja benar, nggak nunggu ada bencana alam buat mulai bersedekah, nggak nunggu ditegur buat minta maaf. Merekalah para muhsin yang mempraktikkan ihsan setiap hari. Betul. Mereka mencari peluang untuk berbuat baik, bukan menunggu peluang itu datang. Dan ada satu detail dari materi ini, sebuah hadiah terbesar buat golongan Sabikun bil Khairat yang bikin aku merinding sih pas bacanya. Hadiah yang sangat diidamkan semua orang. Karena mereka selalu totalitas menghias rumah mereka dengan ihsan di dunia, mereka dijanjikan semacam tiket VIP, yaitu masuk surga tanpa hisab atau tanpa perhitungan amal. Langsung masuk tanpa perlu antri panjang untuk perhitungan amal yang menakutkan. Ini adalah pencapaian tertinggi manusia kan? Ya, sebuah karakter utuh yang dalam literatur ini disebut sebagai insan kamil atau manusia sempurna. Jadi apa makna dari semua ini buat kehidupan kita sehari-hari? Tujuan akhir dari menyatukan iman, Islam, dan ihsan adalah menjadi insan kamil ini ya? Menjadi insan kamil itu berarti menjadikan keyakinan, fondasi, perbuatan nyata, dan keindahan integritas menyatu, termanifestasi dalam satu tarikan napas kehidupan. Tapi tentu saja, pertanyaannya adalah, gimana cara praktis kita, orang-orang modern yang sering overthinking dan kelelahan ini, bisa merangkak menuju level insan kamil tersebut? Ngomongin teori jadi manusia sempurna itu gampang, tapi prakteknya beda cerita. Dari referensi yang kita bahas, ternyata ada peta jalannya. Untuk membentuk karakter ini, kita harus menyelaraskan dan memfungsikan 4 unsur utama dalam diri kita secara bersamaan. 4 unsur apa aja tuh? Pertama, jasad atau raga kita secara fisik. Kedua, hati. Ketiga, roh. Dan keempat, rasa atau emosi kita. Semuanya harus difungsikan secara selaras. Nggak bisa ya fisiknya rajin kerja, bantu orang, tapi hatinya penuh dengki? Tidak bisa. Dan di antara keempat unsur ini, hati nurani yang harus didapuk jadi rajanya. Hati sebagai CEO dari diri kita ya? Betul, hati nurani yang memegang kendali. Masalahnya, jadi CEO atas diri sendiri di era digital ini kan susah banget. Gimana caranya hati bisa tetap jadi raja yang waras di tengah bombardir algoritma media sosial, tekanan sosial, dan tuntutan hidup yang bikin stres?
Jawabannya cukup spesifik menurut teks ini. Hati itu hanya bisa memerintah dengan adil dan jernih kalau ia terus dikalibrasi. Dikalibrasi dengan apa? Dengan selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, zikir. Kalau hatinya tenang dan terkoneksi dengan Sang Pencipta, maka instruksi yang Dia kasih ke fisik, ke emosi, dan ke roh kita bakal selalu positif. Berarti itu fondasi penjaga kewarasannya ya? Oke, jadi kalau kita rangkum langkah aksinya nih, buat kamu yang lagi dengerin, ini semacam call to character buat kita semua. Ada 4 instruksi praktis. Pertama, rajin-rajin ngecek dan mengkokohkan iman kita. Kedua, tingkatkan terus kualitas ibadah kita sebagai bangunannya. Ketiga, pastikan kamu selalu ngasih sentuhan ihsan di setiap perbuatanmu, membaguskannya jadi maksimal. Dan yang keempat, pelan-pelan singkirkan karakter buruk yang bikin rumah batinmu jadi kotor. Nah, buat ngejalanin 4 hal ini secara konsisten, materi kita hari ini ngasih 2 suplemen mental yang esensial banget, yaitu sabar dan tawakal. Dan mari kita luruskan dulu definisi sabar di sini. Ini penting. Sabar itu sering banget disalahartikan sebagai kepasrahan buta, kayak jadi keset yang rela diinjak-injak orang. Mengalah tanpa perlawanan gitu ya? Padahal bukan itu esensinya. Sabar adalah kemampuan aktif untuk menahan emosi dan membatasi diri dari respons negatif di tengah situasi yang sulit tanpa mengeluh. Jadi saat kamu dikritik tidak adil di kantor misalnya, sabar itu adalah kemampuan menahan diri dari meledak marah sambil tetap memikirkan solusi terbaik secara jernih. Tepat. Lalu hal itu dipadukan dengan tawakal, yaitu sikap berserah diri sepenuhnya pada ketetapan Tuhan, tapi ingat, setelah kamu berusaha maksimal. Bukan pasrah sebelum mencoba. Bukan. Kombinasi dari iman, Islam, ihsan, ditambah karakter sabar dan tawakal ini adalah benteng pertahanan psikologis yang sangat mutlak dibutuhkan untuk bertahan di tatanan dunia modern saat ini. Benar banget. Karena jujur aja, di dunia modern yang penuh ketidakpastian ini, mulai dari ancaman resesi, layoff, sampai anxiety karena ngelihat pencapaian orang lain di media sosial, kita butuh banget benteng itu. Kalau kita nggak punya fondasi iman, kita gampang terbawa arus dan depresi. Kalau kita nggak punya sistem Islam, hidup kita nggak teratur. Dan kalau kita nggak punya mental ihsan, kita bakal kehilangan kualitas humanis dan empati kita. Pemahaman tentang analogi rumah ini rasanya bisa mengubah cara pandang kita dari hal makro sampai hal paling mikro di keseharian. Ia mengubah caramu ngerespon kesulitan hidup, caramu menyikapi kegagalan proyek, ngubah etos kerjamu saat nggak ada yang ngawasin. Bahkan mengubah tingkat kelembutanmu saat berbicara dengan sesama manusia. Kamu menyadari bahwa kamu hidup dengan makna, bukan sekedar mesin biologis. Jadi kalau kita tarik benang merah dari semua obrolan kita hari ini, memahami bahwa hidup adalah proses membangun rumah batin kita sendiri, itu ngasih perspektif yang luar biasa melegakan, sekaligus menantang ya buat kamu yang lagi dengerin. Ini peta untuk memiliki fondasi yang kuat, perbuatan yang kokoh, dan kehidupan yang indah. Sangat menantang. Dan kalau boleh saya tutup dengan satu perenungan provokatif untuk pendengar dari teks kita hari ini. Silahkan. Teks ini menyebutkan bahwa ihsan adalah puncak prestasi dalam ibadah, muamalah, dan akhlak. Hal ini memunculkan pertanyaan penting untuk kamu renungkan. Pertanyaan apa itu? Di dunia yang serba menuntut kecepatan dan hasil instan ini, seberapa sering kita merasa puas hanya dengan memiliki fondasi yang cukup atau yang penting sudah gugur kewajiban, namun kita lupa untuk memberikan hiasan prestasi terbaik atau ihsan dalam interaksi sosial kita dengan sesama manusia? Wow, sebuah pertanyaan yang menohok tapi perlu banget buat kita bawa ke dalam aktivitas kita selanjutnya. Silakan direnungkan perlahan-lahan. Terima kasih udah ngasih ruang buat kita menemani perjalananmu hari ini, menyelami makna kehidupan yang sebenarnya nggak jauh-jauh dari diri kita sendiri. Ingat, pelan-pelan aja ngebangun rumah batinmu. Pastikan fondasinya kuat, bangunannya tegak, dan jangan lupa kasih hiasan terbaik. Sampai jumpa di penyelaman materi kita berikutnya.